Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang bab ma jaa'a fi munkiril qadar, tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan lalu telah kita bahas tentang maratibul qadar, rangkaian takdir, yaitu kita ingatkan kembali. Pertama, ilmu Allah azali, kemudian Allah mencatat kitabah, kemudian yaitu kehendak Allah, semua yang terjadi kehendak Allah. Yang kemudian keempat, al-khalq atau eksekusi, yaitu Allah menciptakan apa yang telah Allah rencanakan dan terjadilah apa yang terjadi di alam semesta ini. Adapun sikap terhadap takdir, ya, kita bisa bagi dua secara umum. Yang kedua, qadariyah tidak ekstrim. Yang qadariyah sekarang diwakili oleh Al-Mu'tazilah, ya. Bedanya antara qadariyah gulat, kalau ini mengingkari ilmu Allah sabiq. Ilmu Allah as-sabiq, itu ilmu Allah azali. Ya. Jadi mengingkari martabat yang pertama, mengingkari kemarin sudah kita bahas, kita ingatkan kembali ada 4 maratib, 4 martabat, ya, atau 4 rangkaian yang pertama, atau kita tingkatan yang pertama, ya. Ya, tingkatan yang pertama gitu, ilmu Allah yang lalu, kemudian ilmu Allah yang mendahului, kemudian kitabah, pencatatan, kemudian masyiah, baru kemudian eksekusi, itu al-khalq. Dan ini diwakili oleh Ma'bad al-Juhani. Ya. Sudah kita singgung kemarin oleh Ma'bad al-Juhani, dan mereka dihukumi kafir, dihukumi. Kenapa? Karena mereka mengingkari ilmu Allah, sehingga mereka al-amru unuf, kata mereka perkara terjadi selanjutnya tanpa Allah ketahui. Jadi menurut mereka tugas Allah hanya mencipta, lalu membiarkan ciptaannya dan tidak tahu apa yang terjadi. Tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh ciptaannya. Maka mereka ini kafir karena mereka tidak beriman dengan takdir. Adapun al-qadariyah yang tidak ekstrim, yang biasa, diwakili Mu'tazilah,
mereka mengingkari, mereka menetapkan ilmu Allah sabik, ya, ilmu Allah azali. Ilmu Allah azali. Namun mengingkari tingkatan ke. Jadi mereka menetap azali, kemudian juga mereka juga menetapkan tingkatan Alkitabah, pencatatan. Tingkatan yang pertama dan kedua, ya. Ya, kalau tidak ada, jadi kalau ilmu Allah dan pencatatan secara otomatis. Jadi yang mereka ingkari tingkatan pertama, tingkatan kedua. Adapun dari mereka menetapkan pencatatan juga. Yang tingkatan pertama, kedua mereka tetapkan, namun mereka mengingkari tingkatan ketiga, yaitu al-masyiah, dan tingkatan keempat, al-khalq, penciptaan, eksekusi. Dari siapa? Menurut mereka sudah kita jelas kemarin, yaitu Allah tidak berkehendak keburukan, sehingga Allah tidak menciptakan keburukan. Karena perbuatan manusia ada yang buruk, berarti Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Ini logika mereka mengantarkan akan hal ini, sehingga mereka ingin menyatakan bahwasanya perbuatan manusia bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Konsekuensi dari ini, apa konsekuensi? Konsekuensinya berarti pertama ada kejadian di alam semesta di luar kehendak Allah. Yang kedua, ada kejadian atau makhluk di alam semesta bukan ciptaan. Ini semua konsekuensi dari, karena akal mereka mengatakan demikian. Akal mereka mengatakan, akal saya hanya bisa terima kalau Allah tidak menghendaki keburukan. Sudah kita bahas kemarin, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan, tapi di balik keburukan ada hikmah yang Allah kehendaki. Seperti iblis buruk. Siapa yang menghendaki terciptanya iblis? Allah. Siapa yang ciptakan iblis? Allah. Tapi di balik keburukan tersebut ada kebaikan. Ini mereka tidak bisa terima, ya. Kata mereka, ya, Allah tidak berkehendak keburukan, sehingga Allah tidak menciptakan keburukan. Karena perbuatan manusia ada yang baik dan ada yang buruk, berarti Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, ya. Inilah kemudian
Gara-gara inilah mereka, karenanya mereka dikatakan oleh Nabi SAW, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini. Kata Nabi, kalau ada yang meninggal di antara mereka, maka jangan kunjungi, jangan layati ya. Hadis ini dipersiapkan oleh para ulama yang menghasankan, tapi para sahabat mengatakan demikian. Karena Qadariyah muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya. Qadariyah Ma'bad al-Juhani, kemudian dari sahabat juga ada yang mengatakan Qadariyah adalah majusi umat ini. Nah, perhatikan, kenapa dikatakan majusi? Karena ada kejadian alam semesta di luar kehendak Allah. Terus siapa yang ciptakan kalau gitu? Kalau gitu siapa yang menghendaki? Berarti ada Tuhan lain yang berkehendak. Sama, ada kejadian makhluk di alam semesta bukan ciptaan Allah, berarti ada Tuhan lain. Ada Tuhan lain yang menciptakan. Konsekuensi, mereka tidak mengatakan ada Tuhan lain, tapi konsekuensi dari perkataan mereka seakan-akan ada yang berkehendak di alam semesta di luar mengalahkan kehendak Allah, dan juga berarti ada yang menciptakan selain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka majusi umat ini yang meyakini Tuhan ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan kegelapan. Ya, Tuhan kegelapan itu mencipta keburukan, Tuhan kebaikan yaitu api mencipta. Maka dicap dengan majusi umat ini. Perhatikan di sini poin yang sangat penting dan sering terjadi kesalahan. Jadi menurut mereka kesimpulannya, atau di sini aja. Kesimpulannya menurut mereka Allah hanya sekedar mengetahui. Namun tidak mengeksekusi. Tidak menciptakan. Beda ya, perhatikan sini. Ya Allah cuma tahu, tapi bukan Allah yang bikin, tidak benar. Kita bilang takdir, sudah kita bahas kemarin. Takdir adalah perencanaan Allah, Allah yang merencanakan, Allah catat perencanaannya, Allah yang eksekusi, Allah yang lakukan semua terjadi di alam semesta ini. Ini kesalahan banyak terjadi pada, bahkan sebagian dai terjerumus dalam kesalahan ini. Ya, ini adalah kesalahan Qadariyah, sepintas masuk akal namun kelazimannya tidak masuk akal. Ya. Mereka ingin mengatakan Allah adil, tapi kejadian ini tidak bisa menjelaskan Allah adil. Coba, kata mereka, logika mereka, Allah itu seperti seorang ayah yang punya dua anak, kemudian didik sama-sama. Satu dikasih pedang, satu juga kasih pedang. Kemudian yang satu berjalan jadi mujahid, satu jadi perampok. Allah ayahnya tidak ada urusan lagi. Ya, ayahnya tidak ada urusan lagi. Ini adil, yang ayah yang penting sang ayah sudah menjelaskan, satu kasih pedang, satu jadi perampok, satu jadi mujahid. Ya, jangan disalahkan. Ya. Ini logika yang keliru. Kenapa? Kalau seandainya Allah semuanya benar-benar sama persis, harusnya kalau kasih pedang, dua-duanya sama-sama mujahid. Kalau benar-benar persis loh. Si A dan si B sama-sama persis. Kalau dikasih pedang, sama-sama jadi mujahid atau sama-sama jadi perampok. Adapun satu jadi mujahid, satu perampok, tidak. Penjelasannya berbeda, ataukah IQ-nya berbeda. Ya. Inilah yang saya bilang di luar kemampuan kita untuk berpikir. Kenapa Allah menciptakan iblis, itu di luar kemampuan kita. Dan itu rahasia tidak pernah akan dibongkar. Kenapa Allah menyesatkan, kenapa Allah memberi petunjuk. Yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah beri petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Kenapa Allah milih Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, kenapa iblis dijadikan iblis, kenapa Fir'aun jadikan Fir'aun, kita enggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al, apa yang dilakukan. Qadariyah ingin menggunakan akal mereka supaya masuk akal, namun tidak masuk akal. Disebutkan oleh Ibn Abi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah, tersebutlah ada dua
orang, satu Qadariyah, satu Qadari dan satunya Majusi. Dalam satu perahu kemudian mereka berdiskusi. Mulailah Qadari yang orang Islam ini, Qadariyah, dia ingin mendakwahi orang Majusi. Dia mengatakan, "Wahai Majusi, masuklah Islam." Majusi berkehendak, "Saya akan masuk Islam." Kata Qadariyah, "Allah berkehendak kau masuk Islam, tetapi iblis ingin kau tetap Majusi." Terus? Ya, iblis berkehendak kau jadi Majusi. Akhirnya orang Majusi ini mikir, berarti ada kehendak di luar kehendak Allah. Allah ingin saya Islam, iblis ingin saya Majusi, ternyata sekarang saya Majusi, berarti iblis yang menang. Kalau gitu saya ikut yang menang, kata Majusi. Saya ulangi. Ya, ini gara-gara meyakini ada kehendak keburukan di luar kehendak Allah. Kalau kita Ahlussunnah, semua terjadi kehendak Allah. Mau keburukan, semua kehendak Allah. Tapi di balik keburukan itu ada kemaslahatan. Ya. Jadi Qadariyah mengatakan, Allah ingin kau ingin masuk Islam, Allah tidak ingin kau Majusi, iblis ingin kau jadi Majusi. Orang Majusi ini berpikir, kalau begitu iblis berkehendak, Allah berkehendak, dan hasilnya saya Majusi, berarti iblis yang menang. Saya ikut yang menang aja, tetap Majusi. Ya. Kemudian juga dikisahkan juga namanya Amr bin Ubaid, salah seorang tokoh Mu'tazilah, didatangi oleh seorang yang kehilangan ontanya. Dia datang lagi di ceramah, tiba-tiba datang. Orang Qadariyah lagi Mu'tazilah lagi ceramah, dia datang. "Wahai Syekh, onta saya hilang dicuri. Ya. Berdoalah kepada Allah agar onta saya dikembalikan." Maka apa kata Qadariyah tadi? Dia mengatakan, karena dia meyakini Allah tidak berkehendak keburukan, orang Qadariyah. Dia mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya Engkau tidak berkehendak ontanya dicuri." Kalau kita semua atas kehendak Allah. Onta hilang kehendak siapa? Kehendak Allah. Dan ada hikmahnya. Tapi dia mengatakan, "Ya Allah, sungguhnya Engkau tidak berkehendak onta, maka dicuri, maka kembalikanlah ontanya." Begitu orang Arab baru ini mendengar, dia mengatakan, "Saya tidak perlu dengan doamu seperti itu. Ya, karena kau bilang, ya Allah, kau tidak ingin ontanya dicuri, tapi dicuri. Maka kembalikanlah ontanya." Maka orang Badui mengatakan, sama saja kalau begitu bisa jadi Allah ingin kembali tapi tidak kembali. Ya, apa faedahnya? Allah tidak ingin ontanya dicuri, ternyata kehendak Allah tidak terjadi, dicuri. Kalau gitu sebagaimana Allah ingin kembali, belum tentu bisa kembali. Apa faedahnya? Ahlussunnah mudah, alhamdulillah, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sering dalam kajian, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa diberi petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ini Qadariyah. Apa hukum Qadariyah? Hukum Qadariyah, hukum mereka ada khilaf, ya. Dua pendapat, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Yang benar ini tidak kafir, ya, karena mereka ya, dalam kaidah bahwasanya lazimul qaul laisa bilazim. Kenapa? Kaidah lazimul qaul laisa bilazim. Ya. Kelaziman, meskipun kelaziman perkataan mereka adalah ada Tuhan lain, pencipta lain atau yang berkehendak lain, namun mereka tidak menyatakan kelaziman tersebut. Taib, ini Qadariyah. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis buku membantah mereka, judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Imam Bukhari menulis buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad, bahwasanya perbuatan hamba juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita lanjutkan. Saya ingatkan ya, di ini Ahlus Sunnah. Kembali saya ingatkan, Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menetapkan 4 tingkatan takdir yang sudah kita jelaskan. Dan yang titik krusial masyiah, kehendak Allah. Bahwasanya Allah menghendaki
kebaikan dan keburukan. Namun pada titik ini perhatikan ya. Sudah kita jelaskan kemarin ya. Makhluk punya kehendak. Namun kehendaknya di bawah kehendak Allah. Ya. Kita tahu kita tidak terpaksa. Sekarang saya mau makan, kiri ya nggak bisa. Ya. Saya yang memaksa nggak bisa. Ini berarti terpaksa saya tidak bisa angkat. Orang merasakan ada gerakan dia tidak terpaksa, ada ternyata dia gemetar di luar kemampuan dia. Itu namanya dengan terpaksa. Tapi kita sekarang banyak perbuatan kita yang kita tidak dipaksa. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau ke sana, mau ke sini, mau sholat, mau nggak sholat, mau minum yang halal, minum khamar, nggak ada yang maksa. Ya. Tapi semua kehendak tersebut di bawah kehendak Allah. Kata Allah, "Ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin." Tidak ada yang kalian kehendak kecuali di bawah kehendak Allah. Namun kita nggak tahu takdir, ya. Kemudian penciptaan. Dan ini titik yang kita benar-benar harus tundukkan otak kita, penciptaan. Semua diciptakan Allah. Semua selain Allah diciptakan Allah. Termasuk manusia, kehendaknya, dan perbuatannya. Di sini titik kita harus tunduk ya, bahwa semua yang terjadi ini tidak ada di luar kekuasaan, semua terjadi sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak terpaksa, kita tahu kita punya kehendak. Inilah titik yang la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya ya, kenapa mentakdirkan demikian, kenapa mentakdirkan demikian, kenapa iblis dijadikan kafir, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata para ulama, al-qadar sirrullah, takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau otak kita tidak terima, yakinlah bahwasanya pendapat lain lebih tidak masuk akal lagi. Taib, kelompok Jabariyah ekstrim, yaitu berpendapat bahwasanya seluruh gerakan kita terpaksa. Kata mereka seperti buluh. Kita ini sekedar boneka yang berjalan yang sudah di style seperti buluh yang ditiup oleh angin, berkutik apa-apa. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini pendapat Jahmiyah. Kemudian Allah tanya, kenapa kau bermaksiat? Dia bilang, saya sudah ditakdirkan demikian. Enggak ada. Apakah dulu saya maksa kamu? Enggak ada paksaan. Benar kehendakmu di bawah kehendak saya, tapi kau tidak dipaksa. Kau yang memilih. Ya, sama seperti tatkala ada seorang ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian ditanya, kenapa kau mencuri? Kata dia, karena ditakdirkan oleh Allah. Iya. Tanganmu dipotong juga karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ya Tuhan, kau takdirkan saya melakukan maksiat, iya, kau ditakdirkan juga masuk neraka, apa masalahnya? Ya. Jadi inilah titik yang mereka ini sebenarnya ingin berusaha untuk masuk akal mereka, namun akhirnya bertentangan dengan dalil dan lebih tidak masuk akal. Ahlussunnah ada poin yang kita memang sulit untuk masuk akal kita, tapi itulah kita tunduk, itulah beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kalau beriman kepada yang baik semua orang bisa terima, tapi beriman kepada takdir buruk ini yang repot. Disitulah butuh ketundukan akal kita. Kemudian ini gulat Jabariyah yang ekstrim ya. Seluruh gerakan kita terpaksa seperti buluh yang terombang-ambing oleh angin. Jabariyah yang tidak ekstrim. Inilah Asy'ariyah. Mereka, bedanya Asy'ariyah dengan Ahlussunnah, bedanya apa? Asy'ariyah mengatakan, mereka mengatakan makhluk punya kudrah. Makhluk punya kudrah. Tetapi ghairu mu'athirah, tapi tidak punya pengaruh.
Lihat ahlu sunnah, makhluk punya kudrah, tetapi kudrah tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka makhluk punya kudrah, ya, tapi kudrahnya tidak punya pengaruh. Maksudnya bagaimana? Kata mereka tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menetapkan ada yang berkuasa selain Allah, maka dia musyrik. Terus makhluk enggak ada kudrah sama sekali. Terus apa yang terjadi? Kata mereka, kalau ada seorang memotong roti, ya, maka roti tersebut bukan terbelah karena ada kemampuan pisau, tidak, tetapi pisau itu hanya sebagai tanda akan terbelahnya roti. Ya. Jadi semua yang dilakukan yang sekedar tanda. Contoh, seakan-akan mereka mengatakan pelangi bukan memiliki kudrah untuk menurunkan hujan, tapi pelangi hanya sekedar tanda menurunkan hujan. Kita Ahlussunnah tidak, kita ada sebab, ya. Sebab kalau apa namanya? Martil kita pukulkan ke kayu, maka kayu tersebut pecah karena martil ini punya kemampuan untuk memecahkan tersebut, ya. Tetapi ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi martil ini punya kemampuan memecahkan. Makanya ketika api memiliki kemampuan untuk membakar, yang menentukan kemampuan juga Allah, tapi api punya kemampuan untuk membakar. Makanya ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah perintahkan api untuk dingin. Seandainya Allah tidak perintahkan, dia akan bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita punya kemampuan. Dalam ayat begitu banyak, ya. Antum amilun lahum Allah. Adapun orang Asy'ariyah mereka mengatakan makhluk punya kudrah tapi tidak ada pengaruhnya. Apa yang terjadi hanyalah tidak masuk akal. Salah satu akidah yang tidak masuk akal adalah kasbul Asy'ari. Kasbul Asy'ari mereka namakan kasb. Kasb adalah kudrah ghairu mu'athirah. Kudrah tapi enggak punya pengaruh. Kekuatan tapi enggak ada pengaruhnya. Seperti tadi, taruh kita potong dengan pisau, kata mereka bukan pisau yang memotong roti. Yang memotong roti adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau ini hanya sekedar tanda. Benar, pisau memang memotong. Ya. Kata mereka enggak, pisau tidak memotong, pisau. Terus yang motong Allah, pisau ini hanya sekedar apa? Tanda. Itu disebut dengan al-qudrah ghairul mu'athirah atau al-kasbul asy'ari. Ini dibantah oleh Al-Juwaini dalam kitabnya Nizamiyah, ya. Nizamiyah. Ini sikap kelompok-kelompok terhadap takdir, maka berpegang teguhlah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga butuh kita tundukkan akal kita, yakin namanya takdir ada 4, yaitu Allah yang berilmu tentang semuanya, Allah yang merencanakan, Allah tulis perencanaannya tersebut, Allah berkehendak semuanya terjadi, Allah eksekusi terjadilah semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Saya sekarang berdiri atas kehendak Allah. Saya berjalan ini juga ciptaan Allah. Saya ciptaan Allah. Kehendak saya ciptaan Allah. Apakah ada makhluk tidak diciptakan oleh Allah? Bukankah makhluk? Tangan saya makhluk, kehendak saya makhluk. Ataukah ada Tuhan lain yang menciptakan? Tidak ada. Semuanya ciptaan Allah. Ya, tetapi dalil, mentakwil dalil, terjerumus dalam qadariyah atau terjerumus dalam jabariyah. Tapi ini kalau sudah tolong dihapus. Uh, 3 contoh analogi yang keliru tentang takdir. Ini sering saya dengar, ya, tentang takdir. Yang pertama, perumpamaan guru dan murid-muridnya. Yang kedua, perumpamaan
pelatih dan para pemain bola. Yang ketiga, perumpamaan grafik ya. Baik. Saya mulai dari perumpamaan grafik ya. Sebagian orang tatkala menjelaskan takdir, mereka buat grafik ya. Kita namanya grafiknya gini ya. Ada grafik begini, dulu saya pernah belajar tapi saya sudah agak lupa juga ya. Ini namanya, ini X, ini sama dengan Y. Kata mereka misalnya Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Y inilah X adalah usaha hamba. Ini contoh takdir kata mereka. Kesalahan dari grafik ini atau perumpamaan ini? Salahnya di mana? Mana kesalahan? Kesalahannya? Jadi kata mereka Y tergantung X. Y sama dengan apa? X kuadrat. Kalau variabel X dirubah, maka Y juga akan apa? Berubah. Ini kesalahannya di mana? Hah? Kesalahannya bahwasanya lebih dulu X daripada Y. Daripada apa? Y. Atau X bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan Y. Padahal takdir mendahului apa? Mendahului perbuatan hamba. Ya tidak? Ini clear. Ya, jadi yang benar Y lebih dahulu daripada apa? X. Y sudah ada dulu, X belum ada, Y sudah ada. Bukankah takdir terlebih dahulu? Paham? Ini berarti salah. Dan ini salah satu dari akidahnya falasifah. Ya. Jadi di antara akidah falasifah mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, Allah bikin rules, aturan-aturan. Sudah ya. Semua yang ikut jalan ini hasilnya sana sudah ada semua. Tapi tinggal jalan, tapi belum ada takdirnya. Allah hanya bikin aturan. Silakan bergerak sesuai dengan aturan. Yang jalan sini menuju ini menuju sini, adapun tujuannya belum ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini mirip dengan akidah falasifah. Ya. Ingin melogikakan takdir tapi tidak logik. Ya. Taib, yang kedua. Insya Allah mudah. Perumpamaan antara pelatih dan para pemain bola. Maksudnya apa? Maksudnya, pelatih berkata, ya, pelatih berkata kepada pimpinan grup, kepala apa? Kepala regu. Kalau main bola apa namanya? Oh ya, kapten. Sudah lama nggak nonton bola. Kapten apa? Kapten lapangan? Kapten kesebelasan ya. Kalau pemain bolanya 11, kalau 12? Kesebelasan. Dia berkata, di depanmu, ya, ada 3 rencana, ya. A, jika terjadi kondisi begini, jika kondisi misalnya X, maka lakukanlah ya taktik misalnya Y. Kemudian B, jika terjadi kondisi misalnya S, maka lakukanlah ya. Atau bukan begini ya. Misalnya dia mengatakan ya,
Di depanmu ada tiga rencana atau tiga kemungkinan ya. Ya, ada tiga kemungkinan atau beberapa kemungkinan yang bisa kau lakukan, ya. Ya. Eh, Kemungkinan pertama, ya, atau taktik pertama, tiga taktik ya. Ya, taktik pertama, kemungkinannya hasilnya begini. Kemudian taktik kedua, hasilnya begini. Taktik ketiga, hasilnya begini. Akhirnya, yang memilih taktik, siapa? Kaptennya kan? Adalah sang kapten. Taib. Ini perumpamaan benar atau salah? Ya. Perumpamaan benar atau salah? Ya. Salahnya di mana? Salahnya jelas. Berarti mereka ibaratkan pelatih adalah Allah, kapten adalah sang hamba. Yang ini salah. Sekarang Allah hanya sama seperti tadi, seperti ini. Allah hanya memberikan jalan. Kalau kau ke sini, ya. Ini hanya sekedar penjelasan, tapi sang pelatih tidak punya andil dalam, dan itu salah. Yang benar Allah yang menjelaskan dan Allah yang menentukan, sudah mentakdirkan. Faham? Yang ketiga, ini perumpamaan yang sering disampaikan dan ini yang terlihat sangat logis tapi ternyata akidah qadariyah, yaitu guru telah mengetahui kemampuan masing-masing murid. Lalu sang guru membuat ujian kepada murid-muridnya. Sebelum sang murid, para murid melakukan ujian, menjalankan ujian, sang guru sudah tahu hasilnya. Ini maksudnya begitu. Adalah dianalogikan dengan Allah Subhanahu wa taala dan murid para hamba. Ya. Jadi kata mereka guru tidak zalim. Ya, guru sekedar kasih tahu, sudah diajarin begini caranya belajar, rumusnya begini, kerjain dong. Ya. Tapi guru tahu ternyata si A lulus, si B nilainya 2, si C nilainya 3, si D nilainya 10. Enggak ikut campur, cuma menjelaskan tentang ilmu tersebut. Yang menjalankan mereka ternyata ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Kata mereka dibingin. Ini sebetulnya sepertinya logis, tapi ini tidak benar. Berarti Allah hanya sekedar mengetahui. Dan itulah akidahnya Qadariyah. Qadariyah hanya mengatakan Allah sekedar mengatakan, Allah sekedar mencatat, tapi Allah tidak berkehendak. Apakah guru berkehendak muridnya tidak naik kelas? Tentunya guru tidak. Ya. Berarti apa yang terjadi ini bukan kehendak apa? Guru. Ya. Ini tidak benar. Ini akidah Qadariyah. Kenapa? Berarti guru hanya sekedar mengetahui. Berarti guru tidak berkehendak. Terlebih lagi guru tidak eksekusi.
Guru tidak eksekusi. Dan kalau begitu berarti orang-orang bisa melakukan di luar kehendak guru dan bisa terjadi apapun di luar kehendak guru. Jadi banyak orang berbicara dengan takdir dengan menggunakan logika, ingin semua masuk logika dia, tapi kejadiannya tidak berlogika, bahkan lebih tidak masuk akal, bahkan menimbulkan kelaziman-kelaziman yang buruk. Ya, benar. Ada poin-poin tatkala menjelaskan akidah Ahlussunnah yang otak kita berpacu di situ. Terus bagaimana? Tapi sudahlah, kita hanya sampai pada titik poin semua diciptakan oleh Allah, namun kita punya kehendak. Kita punya kehendak dan kita tahu kehendak kita. Dan kita tidak tahu bagaimana takdir kita. Sudah selesai. Yang jelas Allah sudah jelaskan, kau berbuat baik masuk surga, kau berbuat buruk masuk neraka. Tidak mungkin kita di akhirat kemudian kita mengatakan, ya Allah, kenapa kau masukkan dalam neraka? Kau sudah takdirkan. Dari mana kau tahu kau sudah takdirkan masuk neraka? Bukankah saya kasih kau pilihan? Ya. Wa hadainahu najdain, kami telah tunjukkan dua pilihan, terserah. Bukankah hidup kita ini pilihan? Kalau seandainya kita terpaksa tangan kita bergerak sendiri menuju tempat kafe minum bir, ya kita nggak akan dapat dosa. Kalau kita mau minum bir, kita pilih kok, kita kerja dulu sih, kemudian lihat-lihat, baru cari telepon cewek, kita telepon, baru kita ke sana. Semua terpaksa, nggak ada yang terpaksa. Padahal sudah diomelin sama istri, tetap aja kita nekat lah. Berarti kan nggak ada yang maksa. Istri malah maksa jangan ke sana, tapi orang nekat bermaksiat. Terus bilang saya terpaksa, mana terpaksanya? Jadi tidak seorang pun bisa beruja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya katakan tadi, di antara hikmah takdir banyak, yaitu seorang sudah tahu semua telah ditetapkan. Kalau terkena musibah dia sabar. Ya. Kalau dia dapat kebahagiaan maka dia tidak sombong. Dia tahu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimana karena saya pintar, karena saya enggak, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak hal-hal yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin tentang masalah takdir. Taib, tolong dihapus. Tapi kita ringkaskan ringkasan sikap kelompok-kelompok terhadap af'alul ibad. Yaitu apa namanya? Perbuatan hamba. Yang pertama, ya, Ahlus Sunnah apa? Af'alul ibad walil ibad, ya, qudratun mu'athirah, yaitu perbuatan hamba adalah makhluk diciptakan Allah, namun makhluk memiliki kehendak, ya, dan kemampuan yang berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah Al-Jabariyah atau Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, ya, bahwasanya af'alul ibad
ghairu makhluqatin, yaitu perbuatan-perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Ya. Yang melazim ada penciptaan lain selain Allah, pencipta lain selain Allah. Yang ketiga, al-jabariyah, ya af'alul ibad makhluqatun wala qudratu lil ibad. Bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk dan manusia tidak berkehendak dan tidak berkuasa. Semuanya terpaksa. Ya, kemudian yang terakhir 4 syairah mirip dengan Ahlus Sunnah, af'alul ibad makhluqatun walil ibad qudratun lakinnaha ghairu mu'athirah. Perbuatan hamba makhluk akan tetapi memiliki hamba memiliki kehendak dan kemampuan atau kemampuan namun tidak punya, tidak berpengaruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taib, ini pembahasan terakhir, pencatatan takdir. Ya, takdir pertama cat lauhil mahfuz, ya, dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua takdir dengan detail, ya, dicatat dengan detail. Dengan detail. Yang tahu hanya Allah, malaikat tidak tahu. Kemudian Nabi juga tidak tahu. Kemudian dari data yang ada di lauhil mahfuz, Allah turunkan namanya takdir umri. Takdir umri adalah takdir ketika seorang dijanin, Allah kirimkan malaikat, Allah suruh catat tentang janin tersebut. Ya, Allah suruh catat tentang janin tersebut, bagaimana sampai dia meninggal dunia. Seumur manusia tersebut dicatat oleh malaikat. Rizkinya, tentang ajalnya, tentang celaka atau sengsara. Itu namanya takdir umur. Datanya dari sini. Bukan, jangan disangka ini global, ini detail. Tidak. Di lauhil mahfuz semua sudah detail. Cuma diambil, Allah kasih tahu malaikat. Sini malaikat tahu. Malaikat catat, malaikat tahu. Ini yang catat siapa? Ini yang catat malaikat. Yang catat malaikat. Datanya dari mana? Allah yang kasih tahu. Allah yang kasih tahu. Fayursalu ilaihi malak. Kata Nabi SAW, ketika bayi dalam janin, maka Allah kirimkan malaikat, maka Allah suruh dia mencatat. Catat apa? Catat umurnya, rizkinya, ajalnya, sengsara atau masuk surga atau masuk neraka. Malaikat catat. Yang catat apa? Malaikat. Yang suruh catat Allah. Datanya dari mana? Dari lauhil mahfuz. Ketika Allah ciptakan Adam juga Allah keluarkan Adam, keturunannya dari Adam alaihissalam, masing-masing keturunan Adam Allah catatkan takdirnya, apa yang terjadi pada dia. Takdir sanawi, selain takdir umri, lauhil mahfuz juga dikeluarkan takdir sanawi, takdir tahunan. Kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Ya. Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundzirin fiha yufraqul. Ya, kami turunkan Al-Quran di malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqul amrul hakim. Pada malam tersebut dicatat seluruh keputusan Allah berkaitan dengan tahun. Malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Dari mana diambil? Dari lauhil mahfuz. Maka diambil sebagian, yaitu cuma tahunan. Takdir yaumi, kata para ulama, ini pendapat ada yang mengatakan, ada yang tidak. Ini pendapat Ibnu Qayyim mengatakan takdir yaumi, yaitu kula yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam perintahkan malaikat harian, begini mereka kerjakan. Terjadi ini demikian. Ini namanya takdir harian. Dari sini antara lauhil mahfuz, al-mahfuz dengan catatan malaikat. Catatan malaikat tadi apa? Takdir apa? Takdir umur, ya. Di antaranya, ya. Bedanya yang pertama, yang catat dia adalah takdir sabik, takdir yang sebelumnya. Maksudnya takdir yang awal, takdir yang awal. Adapun ini takdir belakangan, ya. Dia belakangan dari ini, ya. Belakangan. Takdir ini yang awal semua. Lauhil mahfuz adalah awal. Adanya belakangan, per umur atau per tahun atau, ya. Kemudian ini yang catat al-qalam. Sebenarnya kita menjelaskan pena yang catat. Kalau ini yang catat malaikat. Kalau ini yang tahu hanya Allah. Kecuali telah terjadi, baru malaikat tahu. Baru diketahui. Atau malaikat tahu, malaikat yang catat, malaikat tahu. Karena malaikat catat, ya. Malaikat hanya tahu ya umur, tahun, adapun di depan-depan dia nggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian beda yang berikutnya ini ketika Nabi menyampaikan takdir, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fa fimal amal?" Buat apa kita beramal? Apa kita beramal tentang hal yang tidak kita tahu atau fima jara alaihi al-qalam wa jaffat as-suhuf atau kama qala ya. Kama qalu kata mereka, "Ya Rasulullah, apakah kita ini beramal sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh dan sudah Nabi?" Iya, tahu beramal. Kata Nabi, "I'malu fakulun muyassar lima khuliqalah." Beramalah, masing-masing akan arahkan kepada takdirnya. Jadi, ya, tidak akan berubah. Makanya Nabi berkata kepada dalam satu hadis, "Wahai seluruh manusia di muka bumi, keburukan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa buat keburukan kepadamu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Fi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena-pena sudah diangkat, lembaran sudah kering, enggak mungkin bisa berubah. Adapun catatan malaikat bisa berubah. Catatan malaikat bisa berubah. Karena malaikat enggak tahu di apa yang ada di Lauhul Mahfuz, enggak tahu. Kenapa Allah rubah? Ya terserah Allah. Tapi perubahan tersebut sudah ada di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, "Yamhullah Tasbit" dalam surat Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz yang tidak akan berubah. Nah, perubahan ini tak hasil perubahan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi jangan disangka bahwasanya ini bisa dirubah, enggak. Ini bedanya. Makanya kalau Nabi mengatakan la yaruddu al-qadar ila doa, tidak ada yang berubah takdir kecuali doa, maksudnya dibawa ke sini. Seorang berdoa, akhirnya catatan malaikat Allah suruh rubah. Tetapi catatan itu berubah, sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya si hamba ini dicatat oleh malaikat punya rezeki 1 miliar. Ternyata dia banyak berdoa, kemudian dirubah menjadi 2 miliar. Allah suruh rubah. Nah, dia berdoa, proses perubahan dari 1 miliar menjadi 2 miliar, semua sudah di Lauhul Mahfuz. Malaikat enggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, ya Allah punya hikmah yang Allah kehendaki. Ini kira-kira pembahasan tentang masalah takdir. Tidak usah berdalam-dalam lebih dalam lagi. Cukup kita beriman dengan ayat-ayat Allah. Karena takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.